Assalamualaikum. Apakah sudah siap? Sudah, Bu. Baik, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, di sini apakah ada yang absen? Ya, baik. Apakah kalian tahu sekarang itu materi apa? APBN. Sebelum memulai pembelajaran APBN, materi sebelumnya apakah kalian ingat mengenai kebijakan fiskal? Lupa ya. Jadi kebijakan fiskal itu adalah pengelolaan keuangan dari perpajakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Baik, di sini apakah kalian tadi mendapatkan uang saku? Iya, Bu. Apa perbedaannya APBN dengan uang saku? Jadi APBN kan, kalau APBN itu dari negara, pengeluaran dan pemasukan negara. Tetapi kalau uang saku kan kita sendiri yang ngelola. Ya, baik. Apakah kalian pernah berpikir kayak KIP, Bansos itu dari mana? Dari pemerintah. Melalui apa? Ya, pajak. Baik, di sini akan saya mulai. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi APBN itu daftar yang merinci segala pendapatan dan belanja negara dalam satu periode. Jadi sama kayak ketika kalian keluarga, ibu, itu kan ibu juga membuat rincian pendapatan dan pengeluaran. Jadi kayak gitu. Tetapi perbedaannya itu kalau APBN itu dalam lingkup negara dan itu dalam satu periode. Dalam 1 tahun maksudnya. Terus yang keenam ada 6 fungsi. Yang pertama fungsi alokasi. Seperti pembangunan MRT itu bertujuan untuk globalisasi anggaran untuk meningkatkan mengalokasikan ekonomi dan mengalokasikan ekonomi dan pembangunan. Yang kedua fungsi distribusi, yaitu fungsi yang Jadi fungsi distribusi itu kayak kita mendistribusikan keuangan sesuai dengan 1 tahun itu. Terus 3 fungsi stabilisasi, ketika harga itu naik maka pemerintahan itu kan menaikkan pajak. Jadi itu tujuannya fungsi stabilisasi untuk stabil gitu loh ekonominya. Yang keempat fungsi anggaran, yaitu seperti kita itu mengelola biar efektif selama 1 tahun. Yang kelima fungsi perencanaan, itu sama seperti kan kalau perencanaan itu ya perencanaan selama 1 tahun tersebut. Terus fungsi regulasi itu biasanya jangka panjang untuk meningkatkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Tujuan APBN yang pertama sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Yang kedua meningkatkan transformasi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR serta masyarakat luas. Yang ketiga meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan. Sumber penerimaan pendapatan negara. Yang pertama itu penerimaan perpajakan. Kalau penerimaan perpajakan itu kan kayak
bea cukai, pajak bangunan, terus pajak barang mewah itu. Yang kedua penerimaan negara bukan bank. Jadi itu biasanya opsional, biasanya itu orang pribadi dan atau badan yang secara tidak langsung itu memberikan pelayanan yang secara tidak langsung itu kita dapatkan gitu. Seperti kayak migas itu kan pengelolaan sumber daya alam. Jadi kan kita nanti migasnya itu dari sumber daya alam. Yang ketiga hibah itu biasanya pendapatan untuk penanganan bencana alam dan itu kemanusiaan. Yang ketiga sumber pengeluaran dan belanja negara. Yang pertama belanja pemerintah, seperti belanja pemerintah itu seperti menggaji PNS atau kayak bansos juga itu termasuk. Terus kayak modal maksudnya aku ketika negara itu menyelenggarakan acara itu. Terus belanja mengenai seperti kayak pembangunan infrastruktur, terus pendidikan, kesehatan itu. Yang kedua belanja pemerintah daerah. Itu biasanya ada 3 macam. Yang pertama itu dana perimbangan. Yang kedua itu dana otoritas daerah. Yang ketiga itu dana Baik, terima kasih. Sekarang saya akan membagikan kelompok. Hitung sampai 1 sampai 3. Ya. 2 kurang. Gak apa-apa sih, yang ini 4. Jadi yang pertama itu Jadi ada 2 kelompok. Iya, 2 kelompok. Ini kan saya menggunakan jigsaw. Jadi nanti sekarang asalnya itu berkelompok dulu terlebih dahulu sesuai dengan hitung tadi. Ya, gak apa-apa. Itu 1, 2, 3. Baik, sudah menerima kan? Terus saya bagikan studi kasusnya. Ini kelompok ini ya ditempel. Sih, gak usah wes. Cuman buat mereka aja. Oh, 22. Kalau 22 aja deh. Ini. Baik, itu didiskusikan terlebih dahulu. Nanti salah satu nanti dipisah kayak gitu loh. Jadi nanti kalian dipisah. Nanti misal Yulia, Tarisa, sama Reza.
ngumpul jadi satu, nanti menjelaskan materi yang tadi kalian bahas. Terus begitu Emil, Aziza, sama Reza juga sama. Nanti gabung jadi beberapa kelompok lagi dengan kelompok lain ya, Bi, ya? Ya. Iya. Iya, gak apa-apa, Emil aja. Itu lanjutan dari yang itu. Enggak, soalnya emang satu. Ya beda-beda kok. Jadi itu cara pengerjaannya itu kalian, pendapat kalian, kan ini kan ada anggaran, itu kalian analisis, terus sesudah itu kalian apa cara solusi mengatasi itu gimana? Coret-coretan. Ya kayak pendapat kalian mengenai ini. Kayak ini kan ada kayak belanja perintah ya naik APBN-nya. Nah itu karena faktor apa? Terus solusinya apa kayak gitu. Nanti kalian menjelaskan ke kelompok lain satu-satu. Satu orang. Nanti bisa-bisa. Ikan Jokowi kan pagi-pagi bansos. Nah itu kalian itu pendapat kalian tentang ini itu apa? Kan ini ada apa 10 juta itu dari mana penerimaannya itu pendapatannya buat bansos ini kan ada ini.
Ya ini guys, Jokowi 55 itu yang pertama penyaluran Kementerian Sosial itu 2,7 triliun. Terus dalam bentuk sembako ini 18. Terus ini dalam bentuk kesehatan senilai ini kayak gitu loh. Iya, tidak habis gitu loh. Dengan cara apa? Ya enggak, kan ini kan naik, ini kan pembelanjaannya. Ini itu solusinya itu apa? Mungkin menurut kalian? Cara mengatasi kayak cara ya tanggapan. Tapi kan ketika pemerintah itu terus mengalami peningkatan pendapatan itu kan nanti itu banyak utang. Pajaknya juga naik juga. Nanti inflasi. Ini 5,5 triliun ini buat apa aja? Kalian catat nanti kan dipresentasikan ke kelompok lain. Baik. Dalam rangka komisi dari kepentingan kalau kita menolak Kurang 5 menit lagi ya.
kurang 2 menit lagi. Sudah. Baik, sekarang ditukar ya. Yulia, Tarisa sama Lala jadi satu kelompok. Terus Emil, Aziza, Reza sama Ica jadi satu kelompok. Itu nanti kalian menjelaskan ya terkait itu. Satu-satu gitu ya. Iya. Presentasikan. Ayo. Di situ gak apa-apa, terserah. Lala. Iki. Lala atau Reza yang sini, terserah wes. Baik. Ya kan? Nanti kalian satu persatu menjelaskan kepada teman kalian mengenai kasus tadi. Ya, Bu. Baik, dimulai dari ini. Yang pertama. Oh, diomong. Iya, diomongkan ke ini, kelompok lain. Jadi beberapa mampu realisasi belanja pemerintah sebesar 420,6 triliun per 31 Maret, naik 23,1%. Jadi isinya itu ketika pendapatan negara di Indonesia naik, masyarakat itu ikut merasakan kenaikan dengan adanya bantuan program sembako, penyaluran bansos, pensiunan, dan BOS, dan lain-lain. Terus tanggapan dari kelompok kita, itu jika APBN terus naik, maka hutang pemerintah banyak dan kita merasakan beban pajak yang semakin naik. Langsung Emil juga. Tuh. Ini adalah realisasi belanja pemerintah 427,6 triliun per 31 Maret naik menjadi 23,1%. Di mana menurut kelompok kami yaitu jadi ketika pendapatan di suatu negara yaitu di Indonesia itu naik, masyarakat ikut merasakan kenaikannya dengan adanya bantuan sembako, terus pengeluaran bansos, terus pensiunan dan juga dana BOS. Kemudian tapi di sini juga ada sisi negatifnya dari kenaikan APBN ini, yaitu jika APBN itu naik maka hutang pemerintah banyak dan kita juga akan merasakan beban pajak yang semakin naik. Berita tentang kelompok kami itu dalam 4 bulan Jokowi bagi-bagi bansos senilai 55,5 triliun. Jadi itu nilai belanja bansos itu terdiri dari penyaluran melalui Kementerian Sosial sebesar 27,7 triliun. Terus
dari Kementerian Kesehatan senilai 15,4 triliun. Terus jaminan kesehatan terus Kementerian Pendidikan senilai 10,7 triliun dan BNP atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu senilai 64,6 miliar. Terus solusinya tentang berita ini itu Jokowi harus mengevaluasi lagi untuk pemberian subsidi agar bisa terbagi secara merata. Salah. 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 Jangan baca ya, apa kesimpulannya dari itu? Punya saya ya guys ya. Dana pendidikan 66 triliun habis buat apa? Jadi itu anggaran pendidikan untuk tahun ini dialokasikan sebesar 665,2 triliun atau setara dengan 20% belanja negara di 2024. Dan alokasi ini naik 7% dari anggaran tahun lalu dan besarnya anggaran ini menjadi sorotan DPR RI mengingat fenomena mahalnya biaya kuliah atau UKT saat ini. Dan dalam rapat Komisi DPR RI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengaku hanya mengolah 98,9 triliun. Dan mungkin solusinya seperti investasi, merencanakan anggaran, dan pemilihan institusi pendidikan. Baik, silakan dikumpulkan. Baik, menurut kalian apa kesimpulan dari tadi yang dipaparkan? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, tentang APBN. Ya. Iya. Ya. Ya. Baik. Untuk pemantapan pemahaman kalian, Ibu sudah sediakan kuis. Jadi, buka aplikasi kuis di brosur. Kodenya 78102127. 7, bentar ya. Belum. Tujuh, 8, 10, 212. 78102127. 78102127. Iya, 2127.
Betul. Nah, nunggu teman-teman kali ya. Tujuh, 8, 10, 21, 27. Bentar. Kok belum, Mat? Ya, boleh mulai. Iya. Tujuh per 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya. Ayo, siapa yang benar semua? Duduk. Sini, sini. Itu Kak Sel. Siapa yang benar semua? Cuma Ica saja lah. Benar 4 kalau. Kalau Mbak Tarisa? Yang ranking 1 siapa?
Baik, selesai. Baik, kalau sudah selesai, saya akhiri pembelajaran hari ini. Kalau ada kesalahan, Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.